اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 27 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir dan kita masih membahas huruf alif. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis 271. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istajmara, apabila beristijmar, ahadukum, salah satu kalian, falyutir, maka hendaklah dia mengganjilkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini bicara tentang adab istijmar. Apa makna istijmar? Istijmar diambil dari kata-kata jumrah. Jumrah artinya batu-batu kecil. Maka yang dimaksud adalah istinja dengan batu setelah BAB atau setelah BAK. Orang-orang Arab punya kebiasaan setelah buang hajat mereka tidak pakai air tetapi pakai batu. Nah, itulah yang dimaksud istijmar. Falyutir, hendaklah dengan bilangan ganjil, 3 batu atau 5 batu atau 7 batu. Dan ganjil ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi minimal 3 batu, dan 3 batu ini adalah wajib. Kalau orang Indonesia pakai tisu, itu juga disebut istijmar. Makna yang lain dari istijmar adalah diambil dari kata-kata jamrah. Jamrah itu bara api, ya. Maka yang dimaksud adalah menguapi jenazah. Jenazah setelah mati, biasanya diuapi dengan jamrah, dengan kayu gaharu yang kemudian dibakar, keluar asapnya. Nah, kemudian dikelilingkan pada jenazah ini supaya baunya wangi. Nah, ini diulangi 3 kali, dikelilingkan 3 kali. Nah, itu makna lain dari istijmar menurut sebagian ulama. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa istinja setelah buang hajat tidak harus dengan air, boleh dengan selain air. Yang penting selain air tersebut sifatnya adalah bisa membersihkan daun, tisu dan sebagainya. Kalau yang licin tidak bisa membersihkan, maka tidak boleh dipakai. Misalnya plastik, nah ini tidak bisa untuk istijmar karena plastik itu licin. Ketika dibersihkan pada bagian yang kena kotoran, ini tidak akan bersih. Karena itu para ulama fikih mengatakan bahwa istinja itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama paling tinggi adalah kita istijmar dulu dengan tisu, baru setelah itu dengan air. Ini paling utama. Yang kedua, istinja dengan air saja. Yang ketiga, istinja dengan selain air saja. Semuanya boleh. Kenapa para ulama lebih menyukai istinja dulu dengan batu atau tisu, baru kemudian dengan air? Supaya tangannya ini tidak langsung menyentuh kotoran atau tai. Tapi sekarang ini alhamdulillah kita di rumah mungkin sudah sering ada yang pakai shower misalnya, maka sebelum tangan kita itu membersihkan bagian dubur, maka hendaklah dibersihkan dulu dengan semprotan air. Nah, ketika sudah disemprot dengan air, sudah habis kotorannya, tinggal menggosoknya, baru kita gosok dengan tangan supaya tangan kita tidak menyentuh kotoran secara langsung. 272. Idza, apabila istataba, istinja, ahadukum, salah satu kalian, fala yastatib, maka jangan istinja biyaminihi, dengan tangan kanannya. Liyastanji, hendaklah dia istinja bisimalihi, dengan tangan kirinya.
Istitobah nama lain dari istinja. Hadis ini menunjukkan bahwa istinja itu adabnya pakai tangan kiri, tidak boleh pakai tangan kanan, kecuali satu kondisi, yaitu kalau ada orang yang tangan kanannya hanya itulah yang bisa dipakai, tangan kirinya nggak bisa bergerak, nah, maka istinja pakai tangan nggak apa-apa. Atau misalnya dia tidak punya tangan kiri, punyanya tangan kanan, nah, istinja nggak ada masalah. Karena itu dalam Islam kita disunahkan dua hal. Pertama, disunahkan tayammun. Tayammun itu menggunakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan. Kana yuhibbut tayammun, beliau suka menggunakan yang kanan. Mastata'a fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Dalam berwudu, dalam memakai sandal, dalam menyisir rambut, dalam semua urusan. Ini maksudnya adalah urusan-urusan perkara yang termasuk kemuliaan. Tetapi kalau termasuk yang sebaliknya, membersihkan kotoran, maka digunakan yang kiri. Ini dua sunnah dalam Islam, maka jangan dibolak-balik. Berikutnya 273, idza apabila ista'tarat, berparfum almar'atu wanita, famarrat, lalu dia lewat, alal qaumi, kepada kaum laki-laki, liyajidu rihaha, supaya mereka mendapati bau wanginya, fahiya zaniyatun, maka perempuan tadi adalah pezina. Okay? Hadis ini riwayat Imam 3, derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah haram hukumnya seorang wanita pakai parfum sampai tercium baunya oleh laki-laki ajnabi, haram. Jadi bolehkah perempuan pakai parfum? Boleh, asalkan tidak tercium oleh laki-laki ajnabi. Jadi pakai parfumnya gimana? Di dalam rumah, dan di rumah tidak ada selain mahramnya sama suaminya. Kalau di dalam rumah ada tamunya, nggak boleh. Mau menemui tamu pakai parfum dulu supaya wangi, sama saja, zaniyah, dia adalah pezina. Karena itu kalau perempuan mau pakai parfum keluar rumah, itu ada aturannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu tibir rajul, paling bagusnya minyak wangi laki-laki, adalah ma dhahara rihuhu, apa yang baunya itu muncul, wa khafiya launuhu, tapi warnanya samar, wa khairu tibin nisa, dan paling bagusnya minyak wangi bagi wanita adalah ma dhahara launuhu, yang warnanya itu tampak, wa khafiya rihuhu, sementara baunya tidak ada, atau samar maksudnya tidak terbau. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka perempuan Arab itu zaman dulu biasanya pakai minyak wangi namanya za'faron. Minyak wangi ini kalau kita dekatkan pada hidung kita terbau wangi. Tapi ketika sudah dioles pada pakaian atau pada tangan, pada kulit, maka ini orang sekitar kita nggak ada yang bau. Nah, maka za'faron ini boleh dipakai para wanita keluar rumah. Kenapa? Baunya tidak semerbak kemana-mana. Nah, kalau di Indonesia kayak apa? Misalnya kayak tawas. Tawas digunakan oleh seorang wanita menghilangkan bau, ya kan? Tapi tidak ada bau semerbak. Nah, ini nggak ada masalah, dipakai untuk keluar rumah. Tapi yang sampai baunya dahsyat, maka itu dilarang. Termasuk ibu-ibu mohon diperhatikan, pakai molto jangan terlalu banyak. Karena kalau pakai molto terlalu banyak, baunya sangat dahsyat, semerbak. Itu sama saja di sini. Maka pakaian wanita yang kena molto yang banyak kemudian dipakai keluar rumah, ini bisa terkena hadis ini, fahiya zaniyah, dia adalah pezina. Jadi pakai molto sedang-sedang saja yang kira-kira tidak menimbulkan bau yang dahsyat. Apa maksudnya perempuan itu adalah berzina? Maksudnya adalah
dia menyebabkan terjadinya zina. Karena gara-gara dia lewat dengan bau yang sangat dahsyat, maka laki-laki jadi melirik kepadanya, akhirnya menggodanya, kemudian terjadilah perzinaan. Nah, maka perbuatan dia yang menarik orang untuk berzina dengannya itu disebut oleh Nabi perbuatan zina. Dan ini sudah cukup sebagai dalil bahwa hukumnya haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, la tuqbalu, tidak diterima salatun limra'atin, salatnya seorang wanita, tatatayyab di hadal masjid, yang dia pakai parfum untuk menuju masjid, hatta tarji', sampai dia pulang lagi ke rumah, fataghtasila ghuslaha minal janabah, lalu dia mandi seperti mandi junub. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kenapa disuruh mandi junub? Supaya bau wanginya hilang. Karena zaman dulu pakai parfum kan pada kulitnya. Nah, maka kalau pergi ke masjid baunya wangi, tidak boleh. Harus balik ke rumah, kemudian mandi junub supaya bau wanginya hilang, baru silahkan pergi ke masjid. Abu Hurairah pernah melihat ada seorang wanita pergi ke masjid. Maka ditanya, mau kemana? Ke masjid. Maka ditanya, apakah kamu mau ke masjid pakai parfum? Iya, pakai parfum. Nah, maka ditegur oleh Abu Hurairah, tidak diterima. Ini kan hadis yang meriwayatkan Abu Hurairah. Nah, ditegur oleh Abu Hurairah, disampaikan hadis ini, tidak diterima salatnya seseorang wanita yang pakai parfum menuju masjid sampai balik lagi. Yang dimaksud tidak diterima ini bukan salatnya tidak sah ya, tapi dia nggak dapat pahala. Salatnya ya sah, tetapi apa? Tidak ada pahala. Pahalanya nol, gara-gara dia melanggar aturan yang sudah baku dalam Islam ini. 274. Idza apabila istaqbalta, engkau itu menghadap al-qiblata, ke arah kiblat, fakabbir, maka takbirlah, thumma qra', kemudian bacalah, bi ummil Quran, surah Ummul Quran. Surat apa ini? Al-Fatihah. Ummi itu artinya induk, Al-Quran, Al-Quran, induknya Quran yaitu Fatihah. Thumma, kemudian iqra', bacalah, bima syi'ta, dengan apa yang kamu mau, bebas. Ini surat apapun boleh. Fa idza raka'ta, maka apabila kamu ruku', faj'al, maka jadikanlah, rahataika, dua telapak tanganmu, ala rukbataika, atas kedua lututmu, wamdud, dan panjangkanlah, dhahraka, punggungmu. Maksudnya dibikin punggungnya rata, jangan melengkung begini, dipanjangkan jadi rata. Wa makkin, dan kokohkanlah, liruku'ika, untuk rukukmu. Maksudnya tumakninah, jadi tegap, berhenti, diam, tumakninah. Fa idza, maka apabila rafa'ta ra'saka, kamu mengangkat kepalamu, yaitu i'tidal, fa'aqim sulbaka, maka luruskan tulang sulbimu, ya, tulang punggungmu, hatta, sehingga tarji'a, kembalilah, al-'idhamu, tulang-tulang itu, ila mafasiliha, kepada persendian-persendiannya. Fa idza sajadta, maka apabila kamu sujud, famakkin, maka kokohkanlah, sujudaka, sujudmu. Maksudnya kokohkan gimana? Jidatnya ini nempel tanah dan bertekanan. Saya ulangi lagi, maksudnya apa? Jidatnya nempel tanah dan apa? Bertekanan. Sehingga tidak boleh seandainya kita sholat, jidatnya nempel tanah tetapi tidak bertekanan, hanya nyentuh. Para ulama menggambarkan kalau ada kapas ditaruh pada jidat kita, maka kapasnya harus gembes. Kalau kapasnya tidak gembes, ini berarti hanya menyentuh tetapi tidak apa? Tidak menekan. Nah, ini harus menekan. Itu gambaran para ulama. Kalau Habib Rizik pernah menggambarkan, seandainya ada tepung ditaruh di tempat sujud kita, nah, maka begitu kita sujud itu tepungnya ambiar, bles, karena tepung kan apa? Lunak. Nah, kalau digambarkan dalam kitab fikih itu kapas. Nah, maka tidak boleh seperti ngawang. Ya kelihatannya nempel tapi ngawang, nggak boleh. Harus kokoh, makin kokohkan. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya
orang sujud kemudian jidatnya hitam, boleh nggak Pak? Nggak ada masalah. Orang disuruh oleh Nabi kokohkan kok. Mereka yang mengatakan sujud tidak boleh jidatnya hitam, kalau jidatnya hitam khawarij katanya. Kemudian kalau jidatnya hitam itu cara sujudnya salah. Sujud katanya bertekanan pada tangan. Oh, pegel sujud bertekanan pada tangan. Malah justru para ulama katakan sujud itu selain bertekanan pada tangan juga bertekanan pada jidat. Jidatnya itu dikokohkan. Makin kokohkanlah sujudaka sujudmu, yaitu pada jidatnya ditempelkan tanah. Adapun masalah jidatnya hitam atau tidak, itu tergantung kulitnya sebenarnya. Kalau kulitnya mudah rusak, ya nanti akan hitam sekali. Tapi kalau kulitnya bagus mungkin kuat, nah, meskipun karpetnya kasar masih tetap apa? Masih tetap halus. Demikian juga berkaitan dengan tikarnya. Kalau kita biasa pakai tikar murahan, kasar, ya otomatis ini hitam. Kalau orang kaya sajadahnya bagus, halus semuanya, seumur-umur nggak pernah apa? Jidatnya hitam, ya wajar. Jadi jidat hitam nggak boleh dipermasalahkan. Justru kalau dipermasalahkan, maka saya tampilkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-atharani, dua bekas. Ada dua bekas yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa syai'un ahabbu ilallah min qatratain wa atharain. Tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh Allah daripada dua tetesan dan dua bekas. Satu tetesan mata karena takut Allah, satu tetesan darah di dalam jihad fi sabilillah. Adapun al-atharani, dua bekas, adalah satu bekas karena jihad fi sabilillah dan satu bekas karena satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah. Nah, salat itu termasuk apa? Kewajiban Allah. Nah, akhirnya ada yang jidatnya ngapal, ada yang kakinya ngapal, ya wajar kayak begitu. Terutama yang kulitnya putih-putih, nah itu biasanya kakinya nanti terlihat agak hitam-hitam. Nah, itu adalah termasuk ini atharun fi faridatin min faraidillah. Itu karena bekas dari kefarduan Allah. Ini riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, maka tidak ada masalah jidat hitam, bukan sesuatu yang tercela, tidak, yaitu salah, itu WA yang disebarkan di WA itu. Kita lanjutkan. Fa idza jalasta, apabila engkau duduk, fajlis, maka duduklah ala fakhidikal yusra, pada pahamu yang kiri. Maksudnya pada pantat yang kiri. Disebutkan paha karena pantat itu apa? Nyambung dengan paha. Adapun telapak kaki kanan, maka ini ditegakkan. Ini adalah duduk di antara dua sujud. Tsummasna, kemudian lakukanlah kadzalika, seperti itu, fi kulli raq'atin, dalam setiap ruku', wa sajdatin, dan sujud. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya yaitu hasan. Hadis ini disebut oleh para ulama dengan istilah hadisul musi'. Hadis orang yang sholatnya jelek. Jadi ada sahabat Nabi masuk ke masjid, sholatnya jelek, tanpa tumakninah. Seperti orang yang sholat 23 rakaat dalam berapa? 7 menit. Kayak begitu itu. Nah, setelah selesai sholat, dia mendatangi Nabi, Assalamualaikum. Maka Rasulullah mengatakan, kamu balik lagi sholat lagi, kamu belum sholat. Dia sholat lagi tapi mengulangi seperti yang tadi, tidak tumakninah. Oleh Nabi disuruh balik lagi, sholat lagi. Akhirnya dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak bisa kecuali sholatnya kayak begini. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, kalau kamu sudah menghadap ke arah kiblat, kamu takbir, lalu baca Al-Fatihah, lalu ruku dengan tumakninah, makin di ruku'ika tumakninah, ya. Kemudian i'tidal tumakninah, sujud juga tumakninah. Makin sujudaka ini juga mengandung apa? Perintah tumakninah, sebagaimana makin di ruku'ika tadi. Maka para ulama katakan, apa-apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis musi ini adalah rukun-rukun salat. Contohnya, istaqbalta, menghadap kiblat, berarti termasuk apa? Rukun salat. Takbirlah, berarti takbiratul ihram termasuk rukun salat.
Iqra bi ummil Quran, bacalah Al-Fatihah. Berarti Fatihah termasuk rukun salat nih. Tapi di sini ada tambahan yang bukan rukun ini. Tsumma qra bima syi'ta. Ini bukan rukun ini ya. Karena membaca surat setelah Al-Fatihah tidak termasuk rukun, hanya ini ditambahkan oleh Nabi SAW supaya dia membaca lebih dari Al-Fatihah saja, tapi bukan rukun. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah rukunnya salat. Dan ini pendapat jumhur ulama. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mereka berpendapat Fatihah tidak termasuk rukun. Yang penting membaca surat. Jadi dalam mazhab Hanafi, seandainya orang Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian membaca Yasin, kemudian ruku', itu sudah sah. Tapi menurut jumhur tidak sah. Nah, kenapa mazhab Hanafi kok mengatakan sah? Karena hadis ini diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Iqra bima tayassar. Kamu baca apa yang mudah dari Al-Quran. Nah, kata mazhab Hanafi, berarti tidak harus Fatihah. Nah, jumhur ulama mengatakan betul, dalam hadis yang lain itu bima tayassar, tapi dalam hadis yang lain disebutkan bi ummil Quran. Berarti Al-Fatihah adalah apa? Rukun. Karena hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Karena itu jangan sekali-kali meninggalkan Al-Fatihah dalam sholat kita. Kecuali satu kondisi. Ketika seseorang itu masbuk, tetapi dia sudah mendapati rukuk bersama imam. Masuk ke masjid, imamnya rukuk, dia ikut rukuk. Ini dia tidak baca Fatihah tentu saja. Ini sudah sah rakaat tersebut. Ini adalah pengecualian menurut jumhur dari ulama salaf. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan 275. Idza stalajja, apabila berlanjut-lanjut ahadukum, salah satu kalian, fil yamin, dalam sumpah, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu athamu lahu, lebih dosa baginya, indallah, di hadapan Allah, minal kafarah, daripada membayar kafarah, allati, yang umira biha, dia diperintahkan untuk kafarah tadi. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Ibnu Majah sahih. Maksud hadis ini adalah kalau kita terlanjur bersumpah tetapi kemudian kita mengetahui isi sumpah kita salah, itu jangan dilanjutkan. Lebih baik apa? Kita melanggar sumpah. Tapi karena sudah terlanjur bersumpah, kalau melanggar berarti harus membayar kafarah. Nah, maka di sini Nabi mengatakan, kalau kamu sumpah, kemudian kamu tahu isi sumpahmu salah, jangan dilanjutkan. Kalau kamu lanjutkan itu, lebih dosa kamu itu, ya, daripada kalau kamu melanggar sumpahmu, tapi setelah itu kemudian membayar kafarah. Contoh, Sayyidina Abu Bakar pernah menerima tamu-tamu. Nah, tamu-tamu ini diterima oleh anaknya Abu Bakar karena Abu Bakar sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berpesan, nanti kalau tamu-tamu datang disuruh makan. Nah, ketika tamu-tamu datang, ternyata mereka sangat menghormati Abu Bakar. Mereka mengatakan, kami tidak mau makan kecuali Abu Bakar sudah pulang ke rumah. Akhirnya ditunggu sampai tengah malam, Pak. Ya, kira-kira jam 12 gitu baru pulang Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Bakar marah sama anaknya, gimana kamu, sudah saya pesen nih nggak mau, gitu. Nah, maka anaknya mengatakan, tamunya yang nggak mau kok. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak mau makan. Ini makanan untuk tamu, saya tidak mau makan. Nah, tamunya juga bersumpah, demi Allah kami tidak makan kecuali kalau engkau makan. Nah, ini sama-sama sumpah, Pak. Kalau sama-sama ngeyel, akhirnya nasi tidak dimakan. Maka Sayyidina Abu Bakar ngalah, ya sudahlah saya makan. Nah, kemudian berdalil dengan hadis ini, ya, bahwasanya seseorang kalau berlanjut-lanjut dalam sumpahnya itu lebih dosa. Kita punya tamu, hendaklah dihormati. Nah, kalau dia tidak mau makan kecuali bersama kita, ya kita yang ngalah. Misalnya kita lagi puasa sunnah nih, kemudian tamu kita tidak puasa, kita hidangi. Tamu mengatakan, demi Allah kami tidak mau makan karena Anda puasa. Nah, maka pemilik rumah sebaiknya apa? Membatalkan puasanya supaya tamunya bisa ikut makan bersama dia. 276. Idza stalqa, apabila berbaring ahadukum, salah satu kalian, ala qafahu, pada tengkuknya,
Fala yadha', maka janganlah meletakkan ihda rijlaihi, salah satu dari kedua kakinya, alal ukhra, di atas kaki yang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya, kalau seseorang itu tidur terlentang, maka jangan menaruhkan kaki di atas kaki karena khawatir auratnya tersingkap. Maka maksud hadis ini, seandainya kalau kita tidur di masjid misalnya ya, kemudian kaki kita jegang, satunya ditegakkan, satunya kemudian dinaikkan. Nah, ini kan bisa terlihat kalau pakai sarung, nah, maka ini bisa terbuka auratnya. Itu yang dimaksud. Tapi kalau aman dari terlihat aurat, seperti ini tidak dilarang. Misalnya sekarang orang-orang sudah sering pakai celana, bukan sarung. Nah, maka kalau tidur di masjid kemudian kaki di atas kaki, tidak ada masalah sama sekali. Bahkan itu lebih menjaga karena menutup daripada begagah begini. Lebih bagus apa? Tertutup begitu. Nah, maka hadis ini jangan dipahami secara zahirnya, tapi pahamilah secara maksudnya. Maksudnya supaya tidak terbuka auratnya. Karena itu dari hadis ini kita ambil pelajaran secara umum bahwa tidak boleh kita tidur dalam kondisi di mana aurat kita tidak terjaga. Seperti kejadian yang pernah kita alami waktu kita belajar di daerah Jawa Timur sana, Lamongan. Santri-santri sukanya pakai sarung. Nah, kita dari Solo sukanya pakai celana. Nah, santri-santri kadang-kadang nggak perhatian tidur di luar asrama, anginnya sangat besar karena itu masih area sawah. Nah, kadang-kadang sarungnya tersingkap oleh angin. Nah, biasanya kalau ada rame-rame itu biasanya karena ada yang tersingkap dan terlihat. Dan saya pernah mengalami juga ada rame-rame, apa sih, nggak paham saya ini karena nggak pernah ngerti ya. Begitu saya dekati ada burung, masya Allah, kaget juga saya, kok ada santri kok tidak pakai celana dalam, masya Allah. Yang penting bukan pesantren saya itu ya. Dan saya tidak sebutkan namanya supaya tidak menjadi menggibah. Untuk pelajaran saja. 277. Idza stansyaqta, apabila kamu istingsyak, fastangthir, maka istingsarlah. Wa idza stajmarta, dan kalau kamu istijmar, fa'autir, maka ganjilkanlah. Istijmar sudah kita bahas. Adapun istingsyak itu artinya memasukkan air ke lubang hidung dalam saat wudu. Istingsar mengeluarkannya lagi. Nah, sunnahnya istingsyak itu pakai telapak tangan kanan gini, satu aja. Sunnahnya istingsar pakai tangan kiri. Nah, gitu. Ya tidak begitu juga nggak apa-apa. Pakai dua telapak tangan juga boleh, tapi sunnahnya seperti itu tadi. Apa hukum dari istingsyak? Menurut mayoritas para ulama, hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka kalau ada orang wudu tanpa istingsyak, wudunya apa? Sah. Menurut mazhab Hambali yang saya tahu, atau sebagian mazhab Hambali, istingsyak wajib. Kenapa wajib? Karena diperintahkan oleh Nabi. Kalau perintah, hukum asalnya apa? Wajib. Nah, adapun mayoritas para ulama, kenapa mengatakan bahwasanya istingsyak tidak wajib? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddo' kama amarakallah, berwudulah kamu seperti diperintah Allah. Nah, ternyata diperintah oleh Allah pada surah Al-Maidah ayat 5 ini tidak ada istingsyak. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang beriman, kalau mau berdiri salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Cuma 4 yang diperintah. Istingsyak nggak ada, istingsar nggak ada, kumur-kumur nggak ada, menyelah-nyelai jari nggak ada. Maka semua yang tidak disebut di ayat ini berarti hukumnya apa? Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. 278. Idza, apabila istahalla, teriak, al mauludu, anak yang dilahirkan, maka waritha, dia mewarisi. Hadis riwayat Dal Abu Dawud. Maksudnya, anak itu kalau lahir dalam kondisi hidup, tandanya apa terserah, baik itu tandanya tersenyum, baik itu tandanya istahalla, berteriak alias nangis, jerit, atau tandanya dia itu wahing, atau apapun, pokoknya lahir ada tanda hidup, maka dia berhak mendapatkan warisan.
meskipun setelah itu langsung mati. Jadi misalnya saya mati, istri saya hamil, misalnya gitu. Nah maka jangan dibagi warisannya dulu, menunggu sampai apa? Lahirnya bayi. Karena kita nggak ngerti bayinya laki-laki atau perempuan. Nah sehingga setelah bayi lahir baru bisa ditetapkan bagian warisan masing-masing. Nah bagaimana kalau bayi itu lahir 1 menit setelah itu mati? Gimana? Nabi menjelaskan, kalau bayi lahir itu sudah dalam kondisi hidup, dia tetap berhak mewarisi. Maka bayi yang mati tadi dikasih warisan. Tapi karena dia mati, maka warisannya diwarisi lagi. Bisa dipaham ya? Jadi ini berarti pembagian warisan 2 kali. Pembagian warisan dari harta saya ketika saya mati, pembagian warisan dari bayi saya yang mati setelah dilahirkan. Itu maksudnya. 279. Idza staiqadha, apabila bangun ahadukum salah satu kalian, falyaqul, hendaklah mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi, segala puji hanya bagi Allah, zat yang radda alayya, telah mengembalikan kepada saya ruhi, roh saya, wa afani, memberi sejahtera saya, fi jasadi, dalam jasad saya, wa adzinali, dan mengizinkan saya, bi dzikrihi, untuk zikir kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Ini bukan Ibnu Sina ya. Kalau Ibnu Sina itu bukan ahli hadis, ini Ibnu Sunni, ini ahli hadis. Nah, ini salah satu doa bangun tidur. Mari kita baca bersama. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Pernah dibaca ini Pak? Belum nggih? Nanti malam dibaca Pak nggih? Siap mboten? Insyaallah nggih. Ya enggak hafal enggak apa-apa. Bukunya ini disiapkan di bantal. Nanti begitu bangun kita ambil. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Minimal 1 kali saja kita membacanya dalam seumur hidup. Yang penting kita sudah mengamalkan hadis ini, sebagaimana kata Imam Ahmad, 1 hadis saya baca harus saya amalkan. Nah, setelah itu mengamalkan yang biasanya enggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, enggak apa-apa. Atau selang-seling dengan ini enggak apa-apa. Yang penting sekali, nanti malam coba. 280. Idza, apabila istaiqadha, bangun ahadukum, salah satu kalian, mimmanamihi, dari tidurnya, fatawadda'a, lalu dia berwudu, falyastangthir, hendaklah dia istighfar, thalatha marratin, 3 kali. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan, yabitu, bermalam, ala, pada, khayashimihi, ujung lubang hidungnya. Ini lubang hidung, ujungnya sini, mentok sini. Nah, ini setan bermalam di situ. Okay. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kalau kita bangun tidur, maksudnya bangun tidur malam hari, maka hendaklah kita istinsyak 3 kali. Masukkan air ke hidung 3 kali. Okay. Kapan ini dilakukan? Fatawadda'a, ketika berwudu. Jadi pada saat berwudu istinsyaknya 3 kali. Adapun yang lain-lainnya 1 kali nggak apa-apa. Berkumur-kumurnya 1 kali nggak apa-apa. Yang penting istinsyaknya 3 kali. Kenapa? Ini bangun tidur untuk menghilangkan, melenyapkan setan yang bermalam di situ. Kata-kata yabi itu bermalam menunjukkan bahwa sunnah ini dilakukan pada tidur malam. Ya. Adapun tidur siang maka tidak harus kita beristinsyak 3 kali. Wallahu a'lam bishawab.